istri yang tak dianggap. Bab 25. Ibu Anin mengantarkan Amel dan Yana keluar dari rumah Kinara. Wanita tua itu menyilangkan kedua tangannya di depan dada, menatap nyalang Amel dan Yana yang ingin masuk ke dalam mobil mereka. "Aku tahu maksud kedatangan kalian kemari," ujar Ibu Anin membuat Amel dan Yana menoleh ke arahnya. "Apa maksud kamu?" tanya Yana kesal. "Kalian datang kemari tak jauh dari niat ingin mengambil hak asuh Vino atau ingin tumpang tenar pada Kinara. Kinara saat ini sudah menjadi modal papan atas dengan bayaran tertinggi. Banyak perusahaan besar yang mengincarnya. Bila kalian berhasil mendekati Kinara, maka paling tidak kalian akan kecipratan ketenaran Kinara. Dengan itu, nama kalian juga pasti ikut dikenal masyarakat. Dan itu akan berdampak baik untuk nama keluarga dan perusahaan kalian." Ibu Anin berhasil menebak isi pikiran Amel dan Yana, membuat dua wanita tua itu terkejut. Namun secepat mungkin mereka mengubah ekspresi wajah mereka datar, seolah tak terjadi apa-apa. "Jangan sok tahu kamu," Amel berdecak kesal dengan kelakuan Ibu Anin. "Aku sudah kaya dari lahir. Tak pernah sekalipun aku jatuh miskin. Bahkan kekayaanku melebihi kekayaan kalian. Jadi pengalaman hidupku lebih banyak dari kalian. Aku sudah bertemu dengan berbagai macam manusia, dari yang munafik, penjilat, dan pengkhianat. Dan baru kali ini aku bertemu dengan satu manusia, tapi memiliki 3 sifat menjijikan itu. Siapa lagi kalau bukan kalian? Jadi tidak usah banyak berkilah denganku. Tanpa kalian katakan pun, aku sudah tahu maksud kalian dan orang macam apa kalian ini." Ibu Anin berkata tegas menatap tajam wajah pucat Pasiana dan Amel. Wanita tua itu tahu betul bagaimana cara menghadapi orang-orang seperti Yana dan Amel. Pengalaman hidup Ibu Anin yang sudah kaya dari lahir sangatlah banyak, terutama dalam hal bertemu dengan banyak para penjilat yang berusaha memanfaatkan Ibu Anin. Dua yang membedakan lingkungan orang miskin dan kaya. Orang miskin akan dikelilingi orang hitam dan putih, dalam artian baik maka benar-benar baik, dan jahat akan benar-benar jahat. Sedangkan orang kaya, mereka akan dikelilingi oleh orang yang abu-abu, baik di depan, busuk di belakang, memakai topeng teman guna mencari kekurangan mereka, agar bisa menggunjing dan menyudutkan. Nyatanya lingkungan orang kaya lebih mengerikan dari orang miskin. "Jangan sok tahu kamu," Ella Kiana gugup, membuat Ibu Anin tersenyum sinis. "Nyatanya memang aku tahu, jadi bukan lagi sok. Pergi kalian dari sini, jangan sampai apa yang berada di otak udang kalian itu terjadi. Karena sebelum itu, aku sudah lebih dulu membuat kalian hancur. Perlu kalian garis bawahi, aku tidak pernah bermain-main dengan kata-kataku. Jika kalian tidak percaya, lakukan saja, maka aku siap membuktikannya." Ibu Anin tak berkata apa-apa lagi. Wanita itu membalikkan badannya masuk kembali ke dalam rumah Kinara. Yana dan Amel menelan ludah kasar mendengar ancaman dari Ibu Anin. Tak dapat dipungkiri, mereka merasa ketakutan karena kekayaan Ibu Anin melebihi mereka. Bahkan pengaruh Ibu Anin sangatlah besar bagi para kaum sosialita. Sial. Andai kita lebih kaya daripada dia, pasti sangat mudah bagi kita untuk menyingkirkan wanita sombong itu, dengus Yana kesal. Kedua wanita tua itu pulang dengan tangan kosong. Jangankan dekat dengan Vino, mengajak Kinara berbicara saja tidak bisa, karena Kinara memiliki ibu angkat seperti Ibu Anin. Mereka terpaksa mengurungkan rencana jahat mereka, karena ancaman Ibu Anin yang mengerikan. Salah langkah sedikit saja, mereka bisa menjadi gembel. Seorang wanita cantik sedang menangis kesal di dalam mobilnya. Dia merasa marah, sedih, kesal dan sakit hati. Namun dia tidak tahu bagaimana cara meluapkannya. "Kemana lagi aku harus cari kontrakan? Semua orang mengusirku." Aluna menangis di dalam mobilnya. Wanita cantik itu sudah mencari beberapa kontrakan. Namun karena Aluna mantan model yang pernah membuli Kinara, membuat semua orang mengenal dirinya dengan cap wanita buruk. Setiap pemilik kontrakan langsung mengusir Aluna. Mereka tak sudi menampung wanita jahat seperti Aluna. Terlebih lagi berita tentang Aluna yang menikah dengan mantan suami Kinara menyebar luas. Ternyata paparazi sangat gencar mencari tahu tentang masa lalu Kinara, dan itu berdampak buruk bagi kehidupan Aluna. Tak sedikit juga yang menghujat Andreas. Akan tetapi, masyarakat tak menyalahkan Andreas karena menurut mereka, Aluna lah sosok pelakor yang telah merusak pernikahan Kinara. Terlebih lagi, sosok Andreas yang tak banyak memiliki musuh karena kepribadiannya yang tertutup dan dingin.
Berbeda dengan Aluna, yang memiliki sifat angkuh dan sombong, banyak dari teman modelnya tak menyukai Aluna, namun karena ada nama Andreas yang menyokong wanita itu. Sudah seminggu Aluna tidur di dalam mobil. Karena dirinya harus menghemat uangnya yang sudah menipis. Perut Aluna berbunyi menandakan perutnya minta diisi. Mau tak mau Aluna harus menghentikan tangisnya. Dia menyalakan mobilnya guna mencari kedai makan. Aluna menghentikan mobilnya di depan gerobak bakso. Wanita itu melihat sekelilingnya yang terlihat sangat banyak orang-orang berlalu lalang. Hari telah sore, banyak pasangan muda-mudi yang jalan-jalan bersama. Entah mengapa wanita cantik itu sangat menginginkan bakso di pinggir jalan. Apa karena aku lagi kere ya? Makanya aku pengen makan bakso murah itu. Benar, sepertinya cacing di perutku tahu kalau aku lagi miskin. Aluna mengusap pelupuk matanya yang kembali berair. Wanita itu merasa sedih, karena dirinya tak lagi memiliki kekayaan. Ingin meminta pada Bram selaku ayah tirinya, namun tak berani, karena Bram benar-benar murka dan memutuskan hubungan di antara mereka. Kenapa hidupku bisa berubah drastis seperti ini sih? Aluna menangis kesal. Wanita cantik itu marah pada keadaan yang menghimpit dirinya dengan beban yang berat. Rasa lapar kian mendera membuat Aluna segera turun dari mobilnya. Wanita cantik itu mengikat rambutnya satu kepal di kepalanya. Pakaian yang ia pakai saat ini hanyalah kemeja putih kebesaran dengan celana pendek sebatas paha. Wanita cantik itu mengayunkan langkahnya menuju gerobak bakso itu. Semua orang yang berada di situ menatap kagum dengan kecantikan Aluna. Sebelum mereka kembali tersadar saat teringat akan kejahatan Aluna. Cih, percuma wajahnya cantik kalau alaknya gak sampai setengah. Jijik banget deh lihat wanita ular seperti dia. Dasar pelakor berkarat. Untung aja Andreas sadar, langsung mendepak dia keluar dari kehidupannya. Cantik sih cantik, tapi sayang hatinya burik. Bener banget. Gak ada gunanya wanita ular seperti dia jalan di atas muka bumi ini. Kalau gue punya laki, bakal gue gembok di rumah, biar pelakor seperti dia gak bisa curi laki gue. Aluna berusaha mengabaikan segala hinaan yang keluar dari mulut pedas masyarakat. Dia tak bisa membela diri, karena lebih banyak mulut yang mencelanya. Istilah kata mereka 1000 dan Aluna hanya 1. Beli bakso 1 bungkus, taruh bakso merconnya juga, sama banyakin ayamnya. Pinta Aluna tergiur melihat berbagai jenis bakso yang berada di gerobak bakso tersebut. Baik, Neng. Di belakang Aluna terdapat pasangan suami istri sedang mengantri. Tiba-tiba wanita bersuami itu mengangkat teleponnya yang berbunyi. Sedangkan si suami langsung mendekati Aluna. Pria tua itu menatap ke sekelilingnya dan tak ada yang melihat ke arahnya, karena semua pengunjung sibuk menggosipkan Aluna. Pria tua itu memasukkan tangannya tepat ke tengah-tengah paha Aluna, lalu menyentuh bagian inti Aluna, membuat wanita cantik itu terkejut. Aluna menampar pipi pria tua itu. Wajahnya merah pada menahan amarah yang berada dalam dirinya. Dia tak terima dilecehkan. Sontak saja semua mata beralih menatap Aluna. Dasar pria tua gatal tidak tahu diri. Apa istrimu tidak memberimu jatah setiap malam, ha? Berani-beraninya pria tua sepertimu melakukan pelecehan padaku. Bentak Aluna dengan suara yang amat tinggi. Enak saja kamu menuduh saya. Emang kamu memiliki bukti dan saksi kalau saya melecehkan kamu, ha? Balas pria tua itu tak kalah tinggi. Ada apa ini, Pak? Tanya sang istri. Ini, Bu. Bapak dituduh melecehkan dia. Si istri yang melihatnya pun tak tinggal diam. Dia lebih mempercayai suaminya daripada Aluna. Terlebih lagi nama Aluna yang sudah dicap sebagai pelakor umum. Bohong kamu! Teriak Aluna ingin menampar pria tua itu lagi. Buk! Aluna menoleh ke belakang saat seseorang melempari telur rebus mengenai kepalanya. Dasar pelakor umum! Semua pengunjung wanita yang berada di sana ikut melempari Aluna dengan telur rebus, membuat Aluna meringis kesakitan. Wanita cantik itu berlari terbirit-birit masuk ke dalam mobilnya. Dia tak bisa melawan karena terlalu banyak para pembencinya di sana. Aluna menyalakan mobilnya lalu menancap gas pergi meninggalkan kawasan tersebut. Wanita cantik itu menangis sesenggukan. Fisiknya memang tidak terluka parah, namun batin dan mentalnya sangat tertekan di dalam mendapatkan hinaan dan pukulan fisik di depan umum. Karma memang tak salah alamat. Dulu dia mengajak teman satu sekolahnya untuk membuli dan menyudutkan Kinara. Sekarang Karma menghampirinya dengan membuat satu negara membuli dirinya. Bahkan sampai sekarang, Aluna tak berani mengaktifkan ponselnya karena tak sanggup membaca hujatan para mantan penggemarnya
yang beralih menjadi pembencinya. Kenapa ini tak adil? Aku hanya membuat satu kesalahan dengan membuli Kinara. Tapi aku dibalas lebih dari perbuatanku. Sakit. Hatiku sangat sakit. Aku nggak kuat kalau diginiin terus. Aluna mengeluarkan rasa sesak yang dirasakan dalam hatinya seorang diri. Wanita cantik itu tak tahu kepada siapa lagi dia harus mengadu, karena tak ada lagi tempat dia bersandar. Kenapa semua orang bersikap seperti orang suci yang tak pernah memiliki dosa? Mereka menghakimiku begitu sadis. Aluna menambah laju kecepatan mobilnya. Wanita cantik itu tak sadar bahwa dia telah melanggar rambu lalu lintas karena telah mengemudi dengan kecepatan tinggi. Aluna tak sadar bahwa dia membahayakan nyawanya sendiri. Tidak adil. Ini semua tidak adil. Aku benci kalian, aku benci. Aluna berteriak kencang. Wanita itu membanting setir ke kanan dikala sebuah truk fuso hampir menghantam mobilnya dari arah berlawanan. Aluna menabrak jembatan pembatas antara jalanan dan jurang curam. Mobil Aluna jatuh ke dalam jurang tersebut karena Aluna mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi, sehingga wanita itu tak sempat mengerem laju mobilnya. Sakit, sangat sakit. Tak hanya hatiku yang terluka, tapi fisikku juga. Gelap, semuanya gelap. Apa yang terjadi? Kenapa tubuhku mati rasa? Apa ini akhir dari hidupku? Di sisi lain, Andreas yang baru pulang dari perusahaannya pun langsung memasang telinganya dengan baik ketika melewati ruang tamu. Aku masih kesal sama si Anin itu. Gara-gara dia rencana kita gagal. Dia yang membuat Kinara tidak lugu lagi. Padahal, kalau saja Kinara sekarang masih sama dengan Kinara yang dulu, pasti dia akan luluh dengan akting kita kemarin. Sama seperti Andreas yang luluh dan percaya pada akting kita saat memfitnah Aluna. Ketus Yana dengan nada kesal pada Amel seraya fokus menonton televisi. Tidak apa-apa. Yang penting sekarang si Aluna itu sudah diceraikan oleh putramu. Jadi hidup kita aman-aman aja. Balas Amel santai membuat Yana tertawa lepas. Benar. Tidak sia-sia aku biarkan keningku terluka. Akhirnya rumah ini suci lagi. Karena anak babu itu tidak ada di sini lagi. Balas Yana seraya tertawa lepas membuat Amel ikut tertawa. Andreas yang mendengarnya pun termangu. Pria tampan itu tersadar bahwa dirinya telah dibohongi oleh ibunya sendiri. Dia tak menyangka Yana rela berbohong demi memisahkan dirinya dengan Aluna. Pernikahan Andreas hancur karena ibunya. Andreas menceraikan Aluna karena Yana. Di tengah-tengah keterkejutannya, Andreas disadarkan oleh suara dering ponselnya. Yana dan Amel terkejut dikala mendengar suara dering ponsel Andreas. Mereka berdua menoleh ke belakang dan terlihat Andreas sedang menerima telepon, seraya menatap tajam ke arah mereka. Gawat, batin Yana dan Amel. Apa? Teriak Andreas terkejut. Andreas mengangkat teleponnya terlebih dahulu, sebelum dia meluapkan amarahnya pada ibu dan tantenya karena telah membohongi dirinya. Halo. Selamat malam. Apa benar ini dengan Tuan Andreas Pratama? Benar. Ini dengan saya sendiri. Saya dari pihak kepolisian ingin melaporkan bahwa mobil mantan istri Anda yang bernama Aluna menabrak jembatan pembatas jalan. Mobil istri Anda jatuh ke dalam jurang dan meledak. Apa? Andreas terkejut mendengar laporan dari pihak kepolisian. Jantung pria tampan itu rasanya ingin keluar dari tubuhnya. Dunia Andreas seolah berhenti ketika mendengar kabar buruk tersebut. Di mana kejadiannya? Tanya Andreas dengan suara yang bergetar. Pria tampan itu merasa syok dengan apa yang baru saja ia dengar. Tak dapat dipungkiri rasa khawatir membelenggu jiwanya. Di jalan Ek-Ek, Tuan. Saya akan ke sana sekarang. Andreas mematikan teleponnya lalu berlari keluar dari rumahnya.
Pria tampan itu terlihat sangat panik. Tanpa menyapa siapapun yang ia temui, Andreas mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Dalam pikirannya saat ini hanyalah ada Aluna. Bagaimana keadaan mantan istrinya itu? Apakah dia baik-baik saja? Andreas merasa amat bersalah karena telah menceraikan Aluna. Andai saja pria tampan itu mempercayai Aluna pada malam itu, pasti semuanya tak akan begini. Aluna masih berada di sampingnya. Bayangan di mana dia menceraikan Aluna masih terekam jelas di kepalanya. Wajah Aluna yang sembab dan terluka karena ulahnya. Sorot mata penuh luka dan putus asa Aluna saat menatap Andreas pada malam itu amatlah membuat pria tampan itu merasa sesak. Aku mohon bertahanlah, jangan tinggalkan aku. Aku akui aku salah. Maafkan aku yang tidak percaya padamu, sayang. Aku sadar, kalau aku masih cinta sama kamu, bertahanlah. Aku janji akan membahagiakan kamu. Berikan aku kesempatan ketiga. Maka aku akan menggunakan kesempatan ini dengan baik. Asal kamu tahu, An, aku memang jahat pada Kinara. Tapi aku tidak pernah jahat pada kamu. Aku mencintaimu tulus dari hatiku yang dalam. Bahkan aku rela menunggu kamu bercerai dengan Kinara. Aku tidak meninggalkanmu saat kamu mengkhianatiku dengan meniduri Kinara. Andreas meneteskan air matanya. Pria tampan itu sadar bahwa hatinya masih tertera nama Aluna di dalamnya. Selama seminggu ini, pria itu merasa sangat kesepian. Tidak ada lagi tawa Aluna, tidak ada lagi kecupan hangat di pagi hari. Andreas merupakan pria yang pelin-pelan. Terkadang dia tak merasa yakin dengan apa yang dia rasakan. Seminggu tanpa kehadiran Aluna di sampingnya membuat Andreas hampa. Mereka telah menjalin hubungan asmara selama bertahun-tahun. Banyak kenangan indah di antara mereka. Aluna yang selalu tulus padanya membuat Andreas selalu merasa tenang bila sedang menghadapi masalah. Meski Aluna suka menghabiskan uang Andreas, wanita cantik itu juga setia bila Andreas sedang kesusahan. Masih teringat saat di mana Andreas pertama kali merintis perusahaannya sendiri tanpa ada bantuan dari orang tuanya. Aluna lah yang membantu Andreas. Dia yang selalu ada di masa-masa sulit Andreas. Tak jarang Aluna memberi ide cerdas sehingga membuat Andreas mampu mengelola perusahaannya. Itulah sebabnya mengapa Andreas menjadi tameng bagi Aluna di dunia model. Karena jasa wanita itu teramatlah besar. Aku salah. Aku mohon maafkan aku. Aku bodoh karena tidak percaya sama kamu, sayang. Andreas menambah laju kecepatannya. Pria tampan itu mencengkeram arah setir mobilnya. Kata-kata Aluna di malam perpisahan mereka masih terngiang-ngiang di telinganya. Aku mohon, berikan aku kesempatan ketiga. Aku janji akan menggunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Bersambung.